Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di Inspirasi Pagi GBI Citra 2. Pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu tentang iman ya. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira tahun 2012, di Jepang terjadi satu kegemparan yang disebabkan oleh serangan ubur-ubur. Jadi nelayan-nelayan Jepang mereka kesulitan untuk mendapatkan ikan karena mereka harus berurusan dengan serangan dari ubur-ubur. Ini bukan sekedar ubur-ubur yang biasa ya. Jadi ini adalah ubur-ubur raksasa. Ubur-ubur raksasa ini panjangnya 2 meter Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian beratnya bisa sampai 200 kilo per satu ubur-ubur. Dan ini adalah ubur-ubur yang terbesar. Namanya adalah ubur-ubur Nomura. Jadi nelayan pada saat itu mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan ikan karena ikan yang terkena oleh ubur-ubur ini akan menjadi beracun karena ubur-ubur ini mengandung racun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian jala-jala mereka, jaring-jaring mereka dipenuhi dengan ubur-ubur sehingga ada beberapa kapal nelayan yang tenggelam karena mengangkat jaring mereka yang terjerat oleh ubur-ubur yang begitu banyak. Pemerintah Jepang kesulitan untuk membasmi atau memusnahkan ubur-ubur ini. Dan ubur-ubur ini biasanya mengalami siklus 30 tahunan. Tetapi beberapa tahun belakangan, ubur-ubur ini kerap menyerang di luar siklus yang biasanya 30 tahunan. Ternyata setelah diteliti, ubur-ubur ini sulit dimusnahkan karena apa? Saat ubur-ubur ini ditarik ke atas, saat mereka ditangkap, mereka itu berhasil menyebarkan sel telur dan sperma mereka. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sel telur dan sperma mereka itu yang kelak akan menjadi benih ubur-ubur itu bisa bertahan di dasar laut selama puluhan tahun Bapak Ibu. Mereka akan menantikan waktu yang tepat untuk mereka menjadi ubur-ubur ya, menjadi bayi ubur-ubur. Entah itu karena faktor pemanasan global atau pencemaran laut dan lain sebagainya, itu yang memicu mereka untuk mereka bisa dari sel telur dan sperma itu bisa berubah menjadi bayi ubur-ubur. Jadi beberapa tahun belakangan ini pencemaran dan pemanasan global yang menjadi biang kerok untuk munculan ubur-ubur ini. Nah, saya hubungkan dengan iman kita. Kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan di dalam Roma tadi bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saat kita mendengar firman Kristus, saat kita mendengarkan kebenaran, sebenarnya itu adalah benih iman dalam kehidupan kita. Sama dengan ubur-ubur tersebut. Saat mereka ditangkap, mereka berhasil melepaskan yang namanya sperma dan sel telur itu untuk kelangsungan hidup generasi mereka. Dan entah kapan itu akan muncul menjadi benih, menjadi bayi, ubur-ubur yang akan terus beregenerasi. Sama dengan iman, saat kita mendengarkan kebenaran, itu adalah benih dalam kehidupan kita. Seringkali iman itu akan muncul. Ayat itu yang kita baca itu akan muncul saat kita menghadapi situasi-situasi tertentu dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita lemah dalam menghadapi situasi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita malas baca ayat. Kalau tidak ada yang dibaca, tentunya dalam situasi tertentu, iman kita tidak bisa muncul. Karena apa? Karena tidak pernah baca ayat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita rajin baca firman, kita rajin baca firman, maka dalam situasi tertentu dalam hidup kita, firman itu akan muncul Bapak Ibu. Dan percayalah, firman yang kita baca itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan tertanam di hati kita. Dan pada waktu-waktu tertentu itu akan dimunculkan. Kalau kita tidak pernah baca ayat, kita tidak pernah baca firman, jangan berharap dalam situasi tertentu kita bisa kuat, kita bisa tabah, kita bisa menghadapi. Tetapi lewat firman yang kita baca, itulah yang menjadi kekuatan kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Selamat pagi, salam inspirasi.